Halo semuanya, saya Anthony Matthew dari Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Designing Organizational Structure, Basic Design, and Adaptive Design. Pertama-tama, pengertian struktur organisasi adalah pengaturan formal mengenai pekerjaan dalam suatu organisasi atau suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Adapun tujuannya untuk membagi pekerjaan yang harus dilakukan ke dalam pekerjaan dan departemen tertentu, lalu menetapkan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan individu, lalu mengkoordinasikan beragam tugas organisasi, mengelompokkan pekerjaan ke dalam unit, membangun hubungan antara individu, kelompok, dan departemen, lalu menetapkan garis otoritas formal dan mengalokasikan dan menyebarkan sumber daya organisasi. Berikut adalah struktur organisasi yang dimiliki oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Dapat terlihat bahwa dengan melihat ini kita dapat melihat hubungan antara individu, kelompok, dan departemen dan melihat garis otoritas formalnya. Dapat terlihat bahwa kekuasaan tertinggi pada yang di paling atas yaitu RPS diikuti dengan Dewan Komisaris yang membawahi Komite Audit, Koordinasi, Nominasi, dan Remunerasi dan membawahi juga Direktur Utama. Direktur Utama membawahi unit audit internal dan berbagai direktur dan senior general manager. Untuk lebih jelas peran-perannya adalah sebagai berikut. RUPS. RUPS adalah organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. RUPS mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UU PT, lalu juga dapat mengubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UU PT, lalu juga dapat menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilan alihan atau pemisahan, pengajuan permohonan pilot, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU PT. Selanjutnya, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus, sesuai dengan anggaran dasar, serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris memiliki tugas seperti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP dan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Lalu juga dapat memiliki tugas mengawasi dan mengevaluasi kinerja direksi dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, Dewan Komisaris juga memiliki kewajiban seperti memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku, lalu juga mendokumentasikan materi rapat Dewan Komisaris dan memiliki kewajiban melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya dalam perusahaan lain, dan masih banyak kewajiban lainnya. Selanjutnya, Direktur Utama. Direktur Utama adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin perseroan terbatas atau PT dan membawahi beberapa direktur. Umumnya, Direktur Utama bertugas sebagai seorang komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, manajer, dan eksekutor. Peran komunikator melibatkan pers dan sisi dunia luar, serta manajemen dan karyawan organisasi. Peran mengambil keputusan mencakup keputusan tingkat tinggi terkait kebijakan dan strategi. Sebagai pemimpin, Direktur Utama memberi saran kepada Dewan Direktur, memotivasi karyawan dan menggerakkan perubahan dalam organisasi sebagai manajer. Sebagai manajer, Direktur Utama mengawasi operasi organisasi setiap hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya, Komite Audit. Komite Audit tugas pokoknya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Selanjutnya, Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris dengan fungsi untuk membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang
berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan anggaran dasar bank dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, unit audit internal. Tugas dan tanggung jawab unit audit internal adalah melaksanakan pemeriksaan dan penilaian efisiensi dan efektivitas di bidang operasional, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, direktur. Direktur adalah sekelompok manajer yang memimpin atau mengawasi bidang tertentu dari sebuah organisasi. Salah dalam PT Garuda Food Putra Putri Jaya terdapat direktur di bidang perencanaan korporat, services, riset dan kualitas, pemasaran internasional, pemasaran strategis, lalu managing director operasi di Indonesia yang membawahi direktur manufaktur supply chain dan penjualan. Selanjutnya adalah organizational design. Ketika manajer membuat atau mengubah struktur organisasi, mereka terlibat dalam organizational design, yaitu sebuah proses yang melibatkan keputusan tentang 6 elemen kunci. Organizational design terdiri dari work specialization, lalu departmentalization, lalu chain of command, span of control, lalu centralization and decentralization, dan yang terakhir formalization. Yang pertama ada work specialization, yaitu membagi aktivitas kerja menjadi tugas-tugas kerja yang terpisah. Setiap individu karyawan memiliki spesialisasi dalam melakukan sebagian aktivitas daripada keseluruhan aktivitas untuk meningkatkan hasil kerja, atau dengan kata lain dapat disebut dengan pembagian kerja. Kelebihan work specialization adalah dapat meningkatkan output produksi dan memaksimalkan skill pekerja, karena pekerja yang berskill tinggi tidak menghabiskan waktunya untuk pekerjaan yang membutuhkan skill rendah dan sebaliknya. Tetapi kekurangan work specialization adalah pekerja dapat merasa bosan, lelah, stres, dan tidak produktif. Untuk melihat real case-nya, saya mengambil contoh pada perusahaan Oppo. Untuk memenuhi kebutuhan produksi smartphone Oppo menggunakan work specialization agar pekerja dapat bekerja secara efisien dan cepat. Perakitan smartphone Oppo memiliki banyak stasiun kerja yang berbeda-beda pekerjaannya, sehingga pekerja dapat fokus pada satu jenis aktivitas kerja saja. Contohnya pada perakitan HP Oppo ada stasiun kerja, pemasangan modul lensa, pemasangan CPU, ada yang mengetes arus baterai listrik, lalu ada penyekrupan, pengepresan, testing, ada stasiun untuk memberi email, packaging, dan lain-lain. Yang kedua, departmentalization, yaitu pengelompokan beberapa pekerjaan, dan biasanya memiliki 5 bentuk umum pembagian kelompoknya, yaitu berdasarkan fungsi. Fungsi seperti manajer dapat dikelompokkan menjadi manajer engineering, manajer accounting, manajer manufacturing, dan lain-lain. Lalu yang kedua berdasarkan wilayah geografis. Misalnya sales dapat dikelompokkan menjadi sales director wilayah selatan, wilayah barat, wilayah timur, dan lain-lain. Lalu berdasarkan production line, misalnya seperti pengelompokan untuk sektor produksi kereta api, sektor produksi angkutan umum, dan sektor produksi kendaraan rekreasi. Lalu yang keempat, berdasarkan basis of product or customer flow. Misalnya seperti departemen manajer gergaji, departemen manajer milling, departemen manajer perakitan, departemen manajer inspeksi dan pengiriman, dan lain-lain. Lalu yang kelima, berdasarkan specific and unique customer yang memiliki kebutuhan yang mirip. Misalnya ada pengelompokan manajer untuk retail, untuk grosir, dan untuk pemerintah.
Terdapat juga istilah cross-functional team, yaitu gabungan beberapa departemen untuk satu departemen. Contoh pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya, perusahaan ini mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsinya. Misalnya pada pemasaran internasional, dapat terlihat bahwa kelompok pemasaran internasional terdiri dari bisnis internasional, pemasaran, penjualan internasional, international operation, dan ekspor. Dengan demikian, tim yang dibentuk memiliki spesialisasinya masing-masing, sehingga keberagaman skill yang dimiliki pekerja dapat digunakan secara efisien. Yang ketiga, chain of command, yaitu garis wewenang yang terbentang dari atas ke tingkat bawah organisasi. Untuk memahami rantai komando atau chain of command, maka harus memahami 3 konsep yang ada, yaitu otoritas, tanggung jawab, dan kesatuan komando. Otoritas mengacu kepada hak dalam posisi manajerial untuk memberitahu orang-orang apa yang harus dilakukan dan mengharapkan mereka melakukannya. Manajer dalam rantai komando memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan orang lain. Kewenangan atau otoritas dapat didelegasikan kepada manajer tingkat yang lebih rendah, tetapi juga dengan memberi batasan-batasan dalam kewenangan yang didelegasikan. Selanjutnya, responsibility atau tanggung jawab. Ketika manajer menggunakan otoritas mereka untuk menugaskan pekerjaan kepada karyawan, dan karyawan tersebut mengambil kewajiban untuk melakukan tugas yang diberikan, maka kewajiban untuk melakukan tugas ini dikenal sebagai tanggung jawab. Menugaskan otoritas kerja tanpa tanggung jawab dan akuntabilitas dapat menciptakan peluang untuk penyalahgunaan. Demikian juga tidak seorang pun harus bertanggung jawab untuk tugas-tugas pekerjaan di mana dia tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan tugas itu. Lalu unity of command atau kesatuan komando. Salah satu dari 14 prinsip manajemen file mengatakan bahwa seseorang harus melapor hanya kepada satu manajer. Tanpa kesatuan komando, tuntutan yang saling bertentangan dari banyak bos dapat menimbulkan masalah. Nah, rantai komando dalam PT Garuda Food Putra Putri Jaya dapat terlihat jelas. Misalnya pada senior general manager pemasaran biskuit dan confectionery, direktur manufaktur, direktur supply chain, dan direktur penjualan dikomandoi oleh managing director operasi di Indonesia. Dapat terlihat juga mengenai unity of command, di mana tidak ada manajer atau direktur atau departemen yang harus melapor kepada 2 komando atau 2 bos. Semuanya hanya melapor kepada satu. Yang keempat yaitu span of control. Span of control adalah rentang kendali adalah banyaknya karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Menentukan rentang kendali itu penting karena memiliki peranan yang besar, seperti menentukan jumlah level dan manajer dalam suatu organisasi, atau dengan kata lain, dapat mempengaruhi seberapa efisien suatu organisasi nantinya. Rentang kendali atau span of control dapat dibagi menjadi 2, yaitu wide atau lebar dan narrow atau sempit. Wide span berarti memiliki level manajerial yang lebih sedikit, maka jumlah manajer berkurang, sehingga dapat menghemat biaya untuk gaji karyawan. Tapi dapat membuat organisasi kurang efektif apabila performa karyawan menurun akibat para manajer tidak memiliki waktu yang cukup untuk memimpin dengan efektif. Lalu ada narrow span yang kebalikannya, yaitu memiliki level manajerial yang lebih banyak dan lebih memakan biaya lebih banyak untuk gaji karyawan. Nah, saya akan mengambil contoh pada perusahaan Google mengenai span of control. Google memiliki rentang kendali lebar atau wide span, di mana satu supervisor dapat membawahi 10 subordinat.
Hal ini mungkin karena kebanyakan karyawan di Google sudah memiliki skill yang tinggi, sehingga membutuhkan supervisi yang minimal. Yang kelima, sentralisasi, yaitu sejauh mana pengambilan keputusan terjadi di tingkat atas organisasi. Jika manajer puncak atau upper managerial membuat keputusan dengan sedikit masukan dari bawah, maka organisasi tersebut lebih tersentralisasi. Di sisi lain, semakin banyak karyawan tingkat bawah memberi masukan atau benar-benar membuat membuat keputusan, semakin terdesentralisasi. Sebuah organisasi tidak pernah sepenuhnya tersentralisasi atau terdesentralisasi. Para penulis manajemen awal mengusulkan bahwa tingkat sentralisasi dalam sebuah organisasi bergantung pada situasi. Organisasi saat ini menjadi lebih kompleks dan responsif terhadap perubahan dinamis di lingkungan. Dengan demikian, banyak manajer beranggapan bahwa keputusan perlu dibuat oleh orang-orang yang paling dekat dengan masalah, terlepas dari tingkat organisasi mereka. Pada PT Garuda Food, Putra Putri Jaya cenderung lebih tersentralisasi, karena karyawan adalah karyawan tingkat rendah atau manajer tingkat rendah yang dianggap belum cukup mampu atau tidak memiliki cukup pengalaman dalam pengambilan keputusan seperti upper level managers. Selain itu, perusahaan ini juga perusahaan besar, sehingga jika keputusan terdesentralisasi, maka akan terlalu banyak keputusan, sehingga lebih baik terdesentralisasi. Jika ada keputusan pun, maka itu bersifat jika seorang karyawan tingkat bawah membuat keputusan pun, maka itu bersifat relatif minor atau tidak signifikan, karena keputusan-keputusan major dibuat oleh direktur atau RUPS. Yang terakhir, formalisasi, yaitu mengacu pada bagaimana standar kerja dan perilaku karyawan dipandu oleh aturan dan prosedur. Dalam organisasi yang sangat formal, ada deskripsi pekerjaan yang eksplisit, banyak aturan organisasi dan prosedur yang jelas yang mencakup proses kerja. Dalam organisasi yang sangat formal, karyawan memiliki sedikit keleluasaan atas apa yang dapat dilakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana hal itu dilakukan. Sedangkan pada organisasi yang memiliki formalisasi rendah, karyawan memiliki banyak keleluasaan dalam cara mereka melakukan pekerjaan mereka. Pada PT Garuda Food, Putra Putri Jaya lebih cenderung highly formalized karena terdapat standar operasional prosedur dan peraturan-peraturan. PT Garuda Food juga memiliki budaya organisasi yang bernama Tudung Basic Mentality. Dan salah satu poinnya adalah kepatuhan terhadap sistem, yang artinya sudah ada sistem yang mengatur bagaimana pekerjaan itu bekerja. Nah, setelah mempelajari 6 elemen struktur tadi, struktur dapat dibagi menjadi dua setelah penggabungan 6 elemen tersebut, yaitu mekanistik dan organistik. Mechanistic organization memiliki ciri-ciri seperti high specialization, rigid departmentalization, lalu clear chain of command, narrow spans of control, centralization, dan high formalization. Sedangkan organistic organization memiliki ciri-ciri cross-functional teams, cross-hierarchical teams, lalu free flow of information, wide spans of control, decentralization, dan low formalization. PT Garuda Food, Putra Putri Jaya termasuk mekanistik. Pertama, high specialization, karena Garuda Food adalah pabrik yang menghasilkan makanan, maka tergolong high specialization. Agar pekerja dapat fokus terhadap satu jenis kegiatan sehingga output yang dihasilkan dapat maksimal. Lalu yang kedua, rigid departmentalization, yaitu pembagian departemen
karena pembagian departemen sudah jelas dan tidak ada departemen yang tergabung di departemen lain. Yang ketiga, clear chain of command, karena terdapat struktur organisasi yang jelas dan menunjukkan otoritasnya. Yang keempat, narrow spans of control, karena membutuhkan banyak manajer atau supervisi untuk menjalankan perusahaan. Tidak seperti Google yang memiliki kualifikasi penerimaan kerja yang ketat, sehingga menghasilkan karyawan yang membutuhkan supervisi yang minimal. Lalu centralization, karena keputusan lebih banyak diambil oleh upper managerial. Dan yang terakhir high formalization, karena pekerjaan tidak memiliki keleluasaan yang banyak, karena terdapat SOP dan peraturan-peraturan. Selanjutnya, contemporary organizational design, yang terdiri dari 4, yaitu team structure, lalu matrix project structure, lalu boundaryless structure, dan learning structure. Team structure. Jadi definisinya adalah struktur di mana seluruh organisasi terdiri dari kelompok kerja atau tim. Keuntungannya yaitu karyawan lebih terlibat dan diberdayakan, lalu mengurangi hambatan di antara area fungsional, dan kekurangannya adalah tidak ada rantai komando yang jelas dan tekanan pada tim untuk tampil atau perform. Pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya tidak memiliki tim structure karena memiliki chain of command. Selanjutnya matrix project structure. Jadi matrix structure adalah struktur yang menugaskan spesialis. Matrix structure adalah struktur yang menugaskan spesialis dari area fungsional yang berbeda untuk mengerjakan proyek yang dipimpin oleh project manager, sehingga memungkinkan adanya dual chain of command. Sedangkan project structure adalah struktur di mana karyawan terus-menerus mengerjakan proyek. Ketika satu proyek selesai, karyawan pindah ke proyek berikutnya dan dapat berpindah departemen. Keuntungannya, desain yang fleksibel yang dapat merespon perubahan lingkungan, lalu pengambilan keputusan yang lebih cepat. Tetapi kekurangannya, kompleksitas menugaskan orang ke proyek dan konflik tugas dan adanya kemungkinan untuk konflik tugas dan kepribadian. Pada PT Garuda Food cenderung mengarah kepada matrix structure karena terdapat departmentalization atau hierarki organisasi yang jelas. Selain itu, setiap pekerjaan yang selesai, pekerja tetap pada departemen tersebut atau tidak pindah-pindah. Selanjutnya, virtual organization. Jadi, organisasi yang terdiri dari inti kecil pekerja full-time dan spesialis dari luar yang dipekerjakan sementara untuk mengerjakan proyek. Pada PT Garuda Food, bukan virtual organization dikarenakan hampir tidak ditemukan ada part-time dalam lowongan kerjanya, dan juga tidak ada informasi bahwa Garuda Food melakukan subkontrak dalam produksinya. Selanjutnya, network organization, yaitu organisasi yang menggunakan karyawannya sendiri untuk melakukan beberapa aktivitas kerja dan jaringan pemasok keluar untuk menyediakan komponen produk atau proses kerja lain yang dibutuhkan. Pada PT Garuda Food berfokus pada memproduksi makanan jadi dari bahan baku. Bahan baku yang digunakan tidak seluruhnya dari Garuda Food. Tetapi misalnya ada petani kacang NTB, Karanganyar, sebagian yang sebagai pemasok bahan baku kacang basah. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian video kali ini, terima kasih dan maaf apabila terjadi kesalahan.